Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama ini perkenankan saya menyampaikan hasil penelitian EKP 1 dengan judul yaitu Optimalisasi Pembinaan Sumber Daya Manusia yang Berintegritas guna memantapkan penanganan perkara pidana pada era pemolisian 4.0 yang bebas korupsi di Polres Rokan Hilir dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat. Judul tersebut kami peroleh berdasarkan hasil identifikasi dari tema yang diterima yaitu terkait performa organisasi terhadap pelayanan publik. Di samping itu, permasalahan mendasar yang melatar belakangi rumusan judul yang penulis angkat. Pertama, masalah kepercayaan masyarakat, bahwa riset LC yang dirilis awal 2023 tentang tingkat kepercayaan masyarakat menempatkan Polri urutan keempat dengan mencapai 64% setelah penegak hukum lainnya yaitu Kejaksaan, Pengadilan dan KPK. Kedua, seiring tuntutan di era baru lalui pemolisian 4.0, angka pengaduan masyarakat terhadap Polri masih tinggi termasuk dalam proses penanganan perkara pidana di Polres Rokan Hilir di mana selama 2022 menerima 8 laporan pengaduan. Ketiga, pembinaan SDM berintegritas di Polres Rokan Hilir perlu dievaluasi dan perlu menjadi sasaran prioritas karena masih tingginya angka penyimpangan. Pada 2022 terdapat 4 kasus pelanggaran kode etik, 14 kasus pelanggaran disiplin dan 2 kasus pidana. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat ditarik rumusan permasalahan yaitu belum optimalnya pembinaan sumber daya manusia berintegritas yang berimplikasi terhadap kemantapan penanganan perkara pidana pada era pemolisian 4.0 yang bebas korupsi di Polres Rokan Hilir sehingga kepercayaan masyarakat tidak terpelihara. Adapun pokok persoalan yang dibahas yaitu terkait dengan pembinaan SDM berintegritas di Polres Rokan Hilir. Dengan mendasari teori pembinaan dari Mangun Harjana, 1986, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan pembinaan terdapat 3 pendekatan, yaitu pendekatan informasi, partisipasi, dan eksperensial, sehingga pokok persoalan juga difokuskan pada 3 pendekatan yaitu 1. Bagaimana pendekatan informasi dalam pembinaan SDM yang berintegritas guna memantapkan penanganan perkara pidana pada era pemolisian 4.0 yang bebas korupsi. 2. Bagaimana pendekatan partisipasi dalam pembinaan SDM yang berintegritas guna memantapkan penanganan perkara pidana pada era pemolisian 4.0 yang bebas korupsi. 3. Bagaimana pendekatan eksperensial, pengalaman, dalam pembinaan SDM yang berintegritas guna memantapkan penanganan perkara pidana pada era pemolisian 4.0 yang bebas korupsi. Selanjutnya pembahasan juga dibatasi pada ruang lingkup lokasi dan waktu kajian lokasi penelitian dalam hal ini yaitu di Polres Rokan Hilir. Waktu kajian penelitian didasarkan pada basis data tahun 2020, 2021 dan 2022. Teori-teori yang digunakan diklasifikasikan ke dalam 3 bagian yaitu Grand Theory, Middle Theory dan Applied Theory. Ketiga kelompok teori ini memiliki fungsi masing-masing. Grand Theory sebagai landasan untuk menentukan pokok-pokok persoalan, Middle Theory digunakan sebagai pisau analisis untuk membahas masing-masing pokok persoalan. Applied Theory digunakan sebagai pisau analisis untuk membahas subpokok persoalan secara spesifik dan sebagai pisau analisis pemecahan masalah. Teori-teori tersebut diantaranya, teori pembinaan dari Mangun Harjana sebagai Grand Theory yang digunakan kemudian Middle Theory diantaranya meliputi teori komunikasi behaviorisme, teori partisipasi, dan teori experiential learning. Applied Theory yang digunakan yaitu teori stimulus respon, teori keterlibatan aktif, teori pembelajaran konstruktivisme, teori perubahan perilaku, teori pengawasan, serta teori manajemen strategis. Metode yang digunakan penulis yaitu melalui metode deskriptif analisis secara komprehensif dan integral. Di samping itu menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Pendekatan ini dipilih penulis dengan alasan bahwa pendekatan kualitatif dapat mengungkap dan menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian secara deskriptif. Pembahasan difokuskan pada pembinaan SDM yang berintegritas di Polres Rokan Hilir dengan melihat fakta-fakta berdasarkan aspek pendekatan informasi, partisipasi, dan eksperensial. Pertama, pendekatan informasi dalam pembinaan SDM yang berintegritas. Bahwa APP, arahan petunjuk pimpinan, rutin yang dilakukan PJU, pejabat utama, perlu menjadi atensi guna menstimulasi pemahaman personel, di mana materi pengarahan tidak hanya bersifat kepada pengarahan teknis namun perlu lebih menyentuh aspek yang bersifat doktrinasi tentang penguatan kesadaran nilai integritas seperti jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Perlu pengembangan terkait penyelenggaraan sosialisasi maupun kampanye larangan praktek korupsi di sentra-sentra pelayanan publik dalam penanganan perkara pidana,
agar lebih memperkuat himbauan terhadap personel maupun masyarakat untuk menghindari berbagai perilaku koruptif. Perlu diperkuatnya komunikasi serta pendekatan yang dilakukan pimpinan seluruh pejabat utama Polres untuk menstimulasi dan doktrinasi kepada personel dalam membangun nilai-nilai integritas agar senantiasa tercermin dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Kedua, pendekatan informasi dalam pembinaan SDM yang berintegritas. Perlu lebih efektifnya pelaksanaan komunikasi yang bersifat dua arah ataupun timbal balik antara pimpinan dan bawahan, karena minimnya partisipasi personel dalam menyampaikan berbagai ide maupun gagasan untuk mengembangkan kapasitasnya sebagai penegak hukum yang berintegritas. Pengembangan kapasitas SDM yang dilakukan secara bottom-up relatif masih terbatas, seperti dengan menampung berbagai aspirasi, solusi dan masukan dari bawahan. Komunikasi melalui ruang diskusi secara berkelanjutan bersama personel masih perlu dimaksimalkan guna menggali berbagai hambatan maupun kendala dalam penanganan perkara pidana di lapangan untuk dicarikan solusi dan pemecahan masalah melalui jejak pendapat bersama personel. Ketiga, pendekatan eksperensial, pengalaman, dalam pembinaan SDM yang berintegritas. Sistem pengawasan fungsional terhadap kinerja personel perlu diperkuat dalam penanganan perkara pidana guna pencegahan berbagai praktek penyimpangan. Keteladanan sikap dari para pejabat utama masih perlu diperkuat guna memberikan teladan kepada personel tentang aplikasi integritas, guna memberikan input maupun stimulus terhadap pembentukan karakter personel yang memiliki sikap tulus melayani tanpa berharap imbalan. Belum maksimalnya pembinaan disiplin maupun kode etik terhadap berbagai tindak penyimpangan yang dilakukan personel. Peran aktif kontrol eksternal perlu ditingkatkan agar lebih berperan aktif memberikan laporan pengaduan terkait berbagai penyimpangan yang dilakukan personel dalam penanganan perkara pidana di lapangan. Beberapa fakta tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diklasifikasikan berdasarkan SWOT analisis, yaitu: pertama, faktor peluang diantaranya. Perkembangan teknologi informasi dapat mendukung pembinaan melalui pendekatan informasi. Adanya lembaga pengawas eksternal dapat menjadi faktor penting pada upaya pembinaan SDM. Adanya lembaga eksternal yang membidangi pengembangan SDM. Kontrol aktif masyarakat terhadap kinerja SDM Polri. Adanya program revolusi mental pemerintah dapat direalisasikan dalam rencana kerja Polres terkait upaya pembinaan SDM berintegritas. Kedua, faktor ancaman diantaranya. Masih kentalnya budaya koruptif di tengah masyarakat. Beban tugas yang makin kompleks dengan berkembangnya tindak kejahatan, berpengaruh terhadap psikologis personel. Terjadinya degradasi moral bangsa sebagai implikasi pengaruh globalisasi yang berkembang pesat. Mulai terabaikannya pendidikan karakter dan moralitas. Terjadinya kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik telah berpengaruh terhadap psikologi dan karakter personel. Ketiga, faktor kekuatan diantaranya. Tergelarnya fungsi pembinaan SDM Polri dalam struktur organisasi Polres. Peran kepemimpinan dalam mewujudkan SDM berintegritas. Berjalannya sistem reward dan punishment dapat dikembangkan dalam mendukung pembinaan SDM berintegritas. Terbangunnya suasana kerja yang baik dapat dikembangkan untuk membangun budaya kerja yang berintegritas. Adanya penerapan Tribrata dan Catur Prasetya sebagai landasan sikap moral dan perilaku personel. Keempat, faktor kelemahan diantaranya. Masih lemahnya sistem pengawasan kinerja dalam mendukung pembinaan berbasis experiential approach. Masih terdapat berbagai penyimpangan sehingga diperlukan adanya langkah yang lebih efektif untuk menekannya. Belum meratanya tingkat pemahaman personel terhadap nilai-nilai integritas. Keterampilan personel berbasis soft skill belum merata sehingga perlu pendekatan yang efektif terkait sistem pembinaan yang diterapkan. Masih terbatasnya kegiatan pembinaan yang ditekankan pada penguatan mentalitas personel. Pemecahan masalah dilakukan. Pertama, melalui analisis strategi, yaitu dengan melakukan analisis atau penilaian dan membandingkan setiap faktor sehingga diperoleh hasil perhitungan yang dituangkan pada tabel EVAS dan IVAS. Dari skor EVAS dan IVAS maka diketahui posisi organisasi. Kedua, skor yang diperoleh berada pada sel 5A growth, pertumbuhan, atau konsentrasi melalui integrasi horizontal, di mana posisi tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa operasional, optimalisasi, yang digunakan pada kata awal judul. Selanjutnya, berdasarkan analisis dari perhitungan EVAS dan IVAS juga memperoleh 10 faktor strategi kunci yang dijadikan sebagai strategi pemecahan masalah. 10 strategi tersebut juga dijabarkan ke dalam beberapa program, yaitu sebagai berikut. Strategi menangkal budaya koruptif melalui penanaman nilai-nilai integritas personel. Program kegiatannya meliputi intensifikasi kampanye nilai integritas, sosialisasi larangan praktek koruptif, strategi meningkatkan komunikasi internal yang efektif dalam sistem pembinaan personel berintegritas. Program kegiatannya meliputi penguatan komunikasi pimpinan dan personel,
Penguatan soliditas internal tim. Strategi membina kerjasama dengan lembaga pengembangan SDM. Program kegiatannya meliputi penguatan kerjasama pelatihan SKI, kerjasama penyediaan tutor kredibel dalam mendukung program-program pelatihan dan pengembangan SDM di Polres. Strategi mengantisipasi kompleksitas beban tugas melalui penguatan mentalitas SDM berintegritas. Program kegiatannya meliputi intensifikasi pelayanan psikologi konseling, penggelaran curah pendapat personel, jangka sedang, strategi menanggulangi berbagai tindak penyimpangan dalam penanganan perkara pidana. Program kegiatannya meliputi peningkatan lidik-sidik kasus penyimpangan, penggelaran inspeksi mendadak, sidak, strategi memperkuat pengawasan eksternal dalam sistem pembinaan SDM berintegritas. Program kegiatannya meliputi pengembangan whistleblowing system, peningkatan responsivitas penanganan Labdumas, strategi memberdayakan perkembangan teknologi informasi dalam sistem pembinaan SDM berintegritas. Program kegiatannya meliputi strategi meningkatkan peran kepemimpinan pejabat utama dalam sistem pembinaan personel berintegritas. Program kegiatannya meliputi penguatan pemahaman personel berbasis e-modul, pengembangan e-lapor penyimpangan, jangka panjang, strategi memperkuat sistem pengawasan kinerja. Program kegiatannya meliputi pengembangan pengawasan oleh rekan, penguatan peran pengawas penyidikan, strategi meningkatkan penerapan sistem reward dan punishment dalam pembinaan SDM berintegritas. Program kegiatannya meliputi penguatan reward intrinsik, penguatan sanksi tegas, strategi meningkatkan peran kepemimpinan pejabat utama dalam sistem pembinaan personel berintegritas. Program kegiatannya meliputi penguatan peran kepemimpinan sebagai teladan, penguatan peran PJU, pejabat utama, sebagai coach SDM berintegritas. Akhirnya penulis menarik simpulan terkait pembahasan pada EKP ini yaitu pembinaan sumber daya manusia yang berintegritas dalam memantapkan penanganan perkara pidana pada era pemolisian 4.0 yang bebas korupsi di Polres Rokan Hilir belum optimal. Hal ini dilihat pada aspek pertama, pendekatan informasi dalam pembinaan SDM yang berintegritas di Polres Rokan Hilir masih dihadapkan dengan beberapa persoalan. Sehingga perlu serangkaian upaya menangkal budaya koruptif melalui penanaman nilai-nilai integritas personel, meningkatkan komunikasi internal yang efektif dalam sistem pembinaan personel berintegritas, membina kerjasama dengan lembaga pengembangan SDM, memberdayakan perkembangan teknologi informasi dalam sistem pembinaan SDM berintegritas. Kedua, pendekatan partisipasi dalam pembinaan SDM yang berintegritas masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan sehingga perlu serangkaian upaya mengantisipasi kompleksitas beban tugas melalui penguatan mentalitas SDM berintegritas. Ketiga, pendekatan eksperensial, pengalaman, dalam pembinaan SDM yang berintegritas masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan. Sehingga diperlukan serangkaian upaya, menanggulangi berbagai tindak penyimpangan dalam penanganan perkara pidana, memperkuat sistem pengawasan kinerja, meningkatkan penerapan sistem reward dan punishment dalam pembinaan SDM berintegritas, memperkuat pengawasan eksternal dalam sistem pembinaan SDM berintegritas, meningkatkan peran kepemimpinan pejabat utama dalam sistem pembinaan personel berintegritas. Rekomendasi yang dapat penulis sampaikan yaitu, kepada Kapolda Riau melalui Karo SDM agar memberikan dukungan tutor profesional dari tingkat Polda pada kegiatan pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM berintegritas di tingkat Polres. Rekomendasi kepada Kapolda Riau melalui Karo SDM agar melibatkan secara proaktif bagian psikologi pada sistem pembinaan personel di Polres jajaran guna mendukung penguatan kualitas personel sebagai penegak hukum yang berintegritas. Rekomendasi kepada Kapolda Riau melalui Karo SDM agar melakukan mutasi dan penyesuaian personel yang mengemban tugas sebagai pengawas penyidikan khususnya Kaurbinops, minimal dijabat oleh personel yang berpangkat setara dengan Kasat, guna memperkuat sistem pengawasan pada penanganan perkara pidana.